warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita di petang hari ini, insyaallah masih melanjutkan tentang bab taqwa, bab tentang takwa dari kitab Riyadhus Shalihin yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa qauluhu ta'ala, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Penyusun kitab ini membawakan firman Allah, in tattaqullaha, jika kalian bertakwa kepada Allah, jika kalian benar-benar bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, niscaya Allah menjadikan untuk kalian furqana, yakni pembeda, bisa membedakan. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan pasti Allah akan menutupi dari kalian sayyi'atikum, kesalahan-kesalahan kalian, keburukan-keburukan kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah niscaya mengampuni untuk kalian dosa kalian. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah memiliki karunia yang agung. Maka tiga ayat ini, hadhi salasu fawaid azimah, ini adalah, atau tiga ayat tadi mencakup tiga faidah yang besar. Tiga faidah yang besar. Al-faidatul ula, faidah yang pertama, yaj'al lakum furqana. Jika kalian bertakwa kepada Allah, maka yang pertama niscaya Allah jadikan untuk kalian furqana, pembeda. Ay yaj'al lakum ma tufarriquna bihi bainal haqqi wal batil. Yakni pasti Allah menjadikan untuk kalian, yaitu tufarriquna, apa-apa yang kalian bisa membedakan dengannya, bainal haqqi wal batil, antara hak dan yang batil. Wa bainad dhar wan nafi', dan antara yang berbahaya dan bermanfaat. Maksudnya, faidah yang pertama, jika kita bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan untuk kita bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil, dan antara yang berbahaya dan yang bermanfaat. Wa hadza yudkhilu fihi al-ilm, termasuk juga di dalamnya adalah ilmu, pengetahuan, di mana Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu pengetahuan bagi manusia yang bertakwa kepadanya. Bihaitsu yaftahillahu 'alal insan, di mana Allah akan membuka atas manusia minal ulum, dari berbagai ilmu, ma la yaftahuha li ghairihi, apa-apa yang Allah tidak membukakannya untuk yang lainnya. Yang lainnya maksudnya untuk orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna taqwa yahsulu biha ziyadatul huda, maka sesungguhnya ketakwaan itu akan mendapatkan dengannya ziyadatul huda, bertambahnya hidayah, bertambahnya
petunjuk, wa ziyadatul ilmi, juga dengan sebab bertakwa akan bertambah ilmunya, wa ziyadatul hifdi, juga dengan sebab bertakwa akan bertambah hafalannya, walihada yuzkaru 'anis Syafi'i, untuk inilah telah disebutkan 'anis Syafi'i, tentang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, annahu qala, bahwasanya Imam Syafi'i berkata, syakautu ila Waqi' su'u hifdzi, syakautu ila Waqi' su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala i'lam bi annal ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu asin. Nah ini ya. Jadi kata Imam Asy-Syafi'i, syakautu ila Waqi', kata Imam Asy-Syafi'i, aku telah mengadu kepada Imam Waqi'. Waqi' adalah gurunya Imam Syafi'i. Su'a hifdi, tentang buruknya hafalanku. Jadi Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya tentang buruknya hafalan beliau. Fa arsyadani, lalu kata Imam Syafi'i, Imam Waqi' menunjukkan kepada Imam Syafi'i ila tarkil ma'asi, supaya dia meninggalkan kemaksiatan. Fa arsyadani, lalu beliau membimbingku, menunjukkan kepadaku kepada ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan kemaksiatan. Wa qala, kemudian dia pun berkata, i'lam, ketahuilah, bi annal ilma, bahwasanya ilmu itu nur. Ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah, dan cahaya Allah, la yu'tahu, tidak akan diberikan cahaya tersebut, ala asin, la yu'tahu asin, kepada orang yang bermaksiat. Nah ini faidah di antara orang yang bertakwa kepada Allah itu, tadi dikatakan menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Kemudian dia bisa membedakan antara yang berbahaya dan yang bermanfaat. Bahkan termasuk di dalamnya adalah ia akan diberikan pengetahuan oleh Allah, di mana Allah akan membukakan untuk orang tersebut dari berbagai ilmu yang tidak Allah bukakan untuk yang lainnya selain orang yang bertakwa. Maka takwa akan menghasilkan bertambahnya hidayah, ya, kemudian bertambahnya ilmu, bahkan bertambahnya hafalan dengan sebab bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tadi dikatakan Imam Syafi'i pernah mengadu kepada gurunya Imam Waqi' tentang buruknya hafalan beliau. Kemudian gurunya memberikan petunjuk dan bimbingan agar meninggalkan kemaksiatan. Kemudian kata gurunya melanjutkan bahwa ilmu itu cahaya. Ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tersebut tidak akan diberikannya kepada orang yang bermaksiat. Jadi orang yang semakin bermaksiat kepada Allah, maka dia tidak akan mungkin mendapatkan tambahan hidayah, tambahan ilmu, apalagi hafalannya terjaga. Ya, ini ya kunci dari faidah tentang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya jemaah sekalian, wala syakka annal insan, dan tidak diragukan lagi bahwa manusia itu kullama zdada ilman, setiap kali ilmunya itu bertambah, izdada ma'rifatan, ya izdada maka bertambah pula pengetahuannya, ya, ma'rifahnya. Kalau bertambahnya ilmu, bertambah pula pengetahuannya. Wa furqanan, ya bertambah pula, yakni pembedaannya,
bisa membedakannya bainal haqqi wal batil, antara yang hak dan yang batil. Jadi untuk mengetahui mana yang hak dan yang batil pun butuh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wad-dar wan nafi', untuk mengetahui membedakan antara yang dar, berbahaya, dan bermanfaat. Itu pun yakni kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika yadkhulu fih, demikian pula termasuk juga di dalamnya ma yaftahullahu, apa yang Allah akan bukakan alal insani minal fahmi, kepada manusia dari pemahaman. Allah akan membuka untuk seseorang yang bertakwa kepadanya tentang pemahaman. Dalam hal pemahaman, li'anna taqwa, karena bertakwa kepada Allah itu sababun liquwatil fahmi, merupakan sebab-sebab kuatnya pemahaman, kuatnya memahami sesuatu. Wa quwwatul fahmi, dan kekuatan pemahaman seseorang itu yahsulu biha, akan mendapatkan dengannya ziyadatul ilmi, akan mendapatkan tambahan ilmu. Dengan sebab takwa itu akan menjadi sebab kuatnya pemahaman. Kemudian dari kuatnya pemahaman ini akan bertambah ilmunya. Kalau orang memahami sesuatu, berarti dia bertambah ilmunya. Fa innaka tarar rajulain, maka sungguh kata Syekh, kamu melihat dua orang, yahfadzani, dua-duanya menghafal. Dua orang ini menghafal ayatan min kitabillah, satu ayat dari kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Yastati'u ahaduhuma, salah seorang dari keduanya bisa mampu an yastakhrija minha thalathata ahkamin. Salah satu dari keduanya ada yang mampu mengeluarkan dari satu ayat tersebut tiga hukum masalah, ya. Wa yastati'ul akhar, sedangkan yang lainnya an yastakhrija aktsara min hadza, lebih dari yang tadi. Yang satu cuma dia bisa mengeluarkan dari satu ayat itu bisa mengeluarkan tiga masalah hukum, sedangkan yang lainnya dari dua orang tersebut salah satunya an yastakhrija aktsaru min hadza, yakni lebih dari yang tadi, ya, bisa mengeluarkan hukum dari satu ayat lebih dari yang tadi. Bihasbi ma atahullahu minal fahmi, menurut apa yang telah Allah berikan kepada orang tersebut dari pemahamannya. Fataqwa, maka bertakwa sababun li ziyadatil fahmi, bertakwa itu merupakan sebab untuk menambahnya pemahaman. Wa yadkhulu fi dzalika, dan termasuk juga wa yadkhulu fi dzalika aidan al firasah, termasuk juga dalam hal firasat. Dalam hal firasat itu akan berbeda antara orang yang beriman satu dengan yang lainnya, antara orang yang bertakwa satu dengan orang yang bertakwa lainnya dalam perihal firasat, ya. Anallah yu'ti al-muttaqi firasah, bahwasanya Allah akan memberikan orang yang bertakwa firasat. Yumayyizu biha, yang mana dengan firasat tersebut orang bisa membedakan hatta bainan nas, sampai pun di antara manusia dengan firasatnya bisa membedakan. Wa famujarradu ma yara al-insan, maka sekedar apa yang dilihat oleh seseorang apa yang dia lihat pada seseorang atau manusia, ya'rifu annahu kadzib, dia akan mengetahui bahwa yang ini tukang dusta, atau yang ini berdusta, au shadiq, atau yang ini jujur, au birrun, atau yang ini baik, au fajir, atau yang ini orang jahat. Ini dengan sebab takwa.
Artinya orang yang bertakwa itu akan diberikan firasah. Oh, orang ini orang jahat ini. Oh, ini orang baik. Ini orang jujur. Ini mau menipu ini. Dengan sebab orang tersebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta annahu rubbama, yang sehingga bahwasanya dia barangkali yahkumu ala syakhs, dia menghukumi pada seseorang, wa huwa lam yu'ashirhu, padahal dia belum pernah bergaul dengannya, walam ya'rif anhu syai'an, dan dia belum mengenal sedikit pun darinya, bisababi ma'atahullahu minal firasah, yakni dia menghukumi seseorang dengan sebab apa yang telah Allah berikan kepadanya dari hal firasat. Tahu ya firasat ya? Firasat seorang mukmin. Ya, hati-hatilah kamu dengan firasat seorang yang beriman. Ya, karena firasat orang yang beriman itu benar. Kata Nabi SAW. Wa yadkhulu fi dzalika aidan, dan termasuk juga di antara hal tadi adalah ma yahsulul muttaqin, apa yang akan didapatkan, apa yang akan diperoleh bagi orang-orang yang bertakwa, minal karomat, dari berbagai karomat. Orang yang bertakwa dia akan mendapatkan karomat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, allati la tahsulu li ghairihim, yang tidak didapatkan oleh selain mereka, oleh selain orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang bertakwa itu mereka akan memiliki karomat yang Allah berikan kepadanya. Wa min dzalika ma hasala likatsirin minas sahabah, di antara hal tersebut adalah apa yang terjadi terhadap kebanyakan atau mayoritas para sahabat, wat tabi'in radhiyallahu anhum, dan para tabi'in yang semoga Allah meridai mereka. Fakana Umar bin Khattab, maka di antaranya adalah Umar bin Khattab. Jadi para sahabat, para tabi'in, mereka mendapatkan karomat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karomah ya, bukan makna karomah yang seperti dipahami oleh kita, oleh anak-anak muda kalangan kita, dengan istilah main keramatan. Ya, main keramatan. Main keramatan itu pelakunya tidak sadar diri. Ya, itu sepertinya dimasuki jin. Orang tersebut dimasuki jin. Bukan tanda kemuliaan. Karena bukan dari hasil ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi karena hasil puasa. Ya, hasil daripada mati geni, bukan karena hasil ketakwaan kepada Allah. Tapi karomah yang sesungguhnya adalah karomah yang dihasilkan dengan sebab dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti yang terjadi pada Umar bin Al-Khattab. Fakana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, maka Umar bin Khattab yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridainya, dzata yaumin, pada suatu hari, yakhtubu 'alal minbar. Umar bin Al-Khattab berpidato di atas mimbar. Fil Madinah, di Madinah. Umar berpidato di atas mimbar, di mimbar Madinah. Fasami'uhu, maka Umar, mereka mendengarkan. Fasami'uhu, mereka itu mendengar ucapan Umar. Yaqulu fi athna'il khutbah, Umar berkata di tengah-tengah khutbah, ya sariyatal jibal, ya sariyatal jabal, wahai Sariyah. Ya, Umar mengomandoi Sariyah, pemimpin perang yang tidak ada di depannya, bahkan berada di Irak. Sariyah ini lagi perang, memimpin perang di Irak. Kata Umar, ya Sariyah al-jabal, wahai Sariyah ke gunung. Umar mengomandoi, ya Sariyah ke gunung, ke gunung, ya Sariyah ke gunung. Fata'ajjabu
man yukhatibu, maka orang-orang yang mendengarkannya merasa aneh dan takjub. Orang yang berpidato, wa kaifa yaqulu hadzal kalam, dan bagaimana dia mengatakan ucapan ini fi asna'il khutbah, di tengah-tengah khutbah, fa idza, di tengah-tengah khutbah, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala fa idallah, maka Allah Subhanahu wa taala sungguh qad kasyafa lahu an sariyah, telah menyingkap, telah memperlihatkan kepada Umar tentang sariyah fil Iraq, di Irak. Kana qad qaiduha sariyah, sariyah ini adalah dia komandan perang, ya. Sariyah bin Zanim, komandan perang. Wa kana al-adu qad hasarahum, dan musuh-musuh dari sariyah tersebut sungguh telah mengepung mereka, telah mengepung tentara kaum muslimin, ya. Fakasyafallahu li Umar, lalu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Umar yang berada di Madinah, ya. Allah memperlihatkan kepada Umar yang berada di Madinah, ya, an hadhihi sariyah, tentang sariyah ini, ka'annama yushahiduha, seakan-akan Umar menyaksikannya, ya, peperangan yang dilakukan oleh sariyah, dan sariyah bersama tentara kaum muslimin terkepung, terpojok. Maka Umar mengomandoi agar tentara kaum muslimin, agar sariyah mengerahkan tentaranya ke gunung seperti itu, ya. Ini adalah karomah, ini adalah karomah, ya. Ka'annama yushahiduha ra'yu ain, seakan-akan dia matanya itu menyaksikan, ya. Yuqalu liqaidiha, faqala liqaidiha, lalu Umar bin Khattab dia berkata kepada komandannya, ya sariyah al-jabal, wahai sariyah, hendaklah engkau menuju gunung, ke gunung, ya, yang sehingga yakni mereka terpelihara, terjaga dengan sebab di gunung. Dan kemudian sariyah pun mendengar, fasami'ahu sariyah wa huwal qaid, dan sariyah juga mendengar ucapan Umar, ya, dan dia ini adalah pemimpinnya, wa huwa fil Iraq, dan dia berada di Irak, ya. Tsumma tasama bil jabal, kemudian sariyah ini, ya, berlindung ke jabal, ke gunung. Ini adalah karomah yang Allah berikan kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar yang ada di Madinah di atas mimbar, beliau bisa mengomandoi sariyah, pemimpin perang yang berada di Irak, untuk berlindung ke gunung, ya. Ini karomah. Jadi karomah itu ada, tapi karomah itu didapat bukan karena puasa, bukan karena mati geni, bukan, tapi karena apa? Ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadhihi minat taqwa, ini adalah dari takwa. Li'anna karamatil awliya, karena sungguh karamah-karamah para wali, karamah-karamah para wali itu kulliha jazaa'an lahum, semuanya itu merupakan balasan untuk mereka, ala taqwahum lillahi azza wa jal, atas ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Bisa jadi seseorang itu yang seharusnya ketika dia itu mendapatkan suatu kecelakaan, ya, yang lain sampai-sampai ada yang meninggal misalnya, atau ada yang luka, atau ada yang cacat, tapi dengan sebab pertolongan Allah
ada di antara mereka misalnya tidak mengapa, ya. Bahkan lecet pun tidak, seperti itu. Ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Fal muhimmu anna min athari taqwa, maka yang terpenting di sini adalah jamaah sekalian bahwasanya di antara pengaruh efek dari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu annallaha yaj'alul lil muttaqin, bahwasanya Allah akan menjadikan bagi orang yang bertakwa furqanan, pembeda. Orang yang bertakwa tersebut dia bisa membedakan, ya, dengan sebab takwanya, yufarriqu bihi, dia membedakan dengan sebab takwanya itu baina asya'an katsirah, di antara sesuatu yang banyak, la tahsulu illal mutlil muttaqi, yakni tidak akan didapatkan kecuali untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi yang pertama, faedahnya adalah bahwa orang yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah jadikan untuknya pembeda. Maksudnya bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, dan antara yang berbahaya dan yang bermanfaat. Al-faidatu tsaniyah, faedah yang kedua dari ayat yang disebutkan di awal bagi orang yang bertakwa adalah wa yukaffir ankum sayyiatikum. Yang kedua, niscaya Allah akan menghapus, akan menutupi dari kalian kesalahan-kesalahan kalian dengan sebab bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa takfirus sayyiat, dan kata Syekh, dihapusnya kesalahan-kesalahan yakunu bil a'malis salihah, itu bisa terjadi, bisa ada dan terwujud kalau seseorang itu melakukan amal yang soleh. Wa takfirus sayyiat, ditutupnya kesalahan-kesalahan seseorang itu dengan apa? Bil a'malis salihah, dengan amal-amal yang soleh. Ya, fa innal a'malas salihah, karena sesungguhnya amal-amal yang baik, amal-amal yang saleh, takfurul li'a'malis sayyi'ah, akan tukaffiru tukafirul a'malas sayyi'ah, yakni akan menghapus amal-amal yang buruk. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa amal soleh itu akan menghapus keburukan-keburukan seseorang. Dan tentu setiap kita banyak kesalahannya, banyak keburukannya. Dan kalau kita ingin bahwa kesalahan kita dihapuskan oleh Allah, maka hendaklah kita beramal soleh. Dengan beramal soleh akan tertutupi kesalahan-kesalahan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara sabda beliau, as-salawatul khamsu, salat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Salat 5 waktu. Ya. Wal jumu'atu ilal jumu'ati, salat Jumat ke Jumat berikutnya. Wa ramadhanu ila ramadhana, puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya. Kafaratun lima bainahuma, itu merupakan penghapus, itu merupakan penutup lima bainahuma, di antara keduanya, maksudnya di antara dosa yang dilakukan antara Jumat yang satu Jumat yang lain, antara waktu salat yang satu ke waktu salat yang lain, antara puasa Ramadan yang satu ke puasa Ramadan yang lain. Itu jika kita melakukannya menjadi penghapus, ya, kafarah, menjadi penebus, menjadi kafarah lima bainahuma majtanabatil kabair, selama kita menjauhi dosa-dosa besar. Artinya, jemaah sekalian, yang tadi dihapuskan oleh Allah itu adalah dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh kita antara tahun Ramadan sekarang dan sampai dengan Ramadan berikutnya, antara Jumat sekarang dengan Jumat berikutnya dan seterusnya. Adapun dosa-dosa besar,
maka bisa dihapuskan oleh Allah atau dihapuskan oleh Allah kalau kita bertaubat selama menjauhi dosa-dosa besar. Artinya kalau dosa besar harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat taubat berhenti dari melakukan dosa tersebut, beristighfar kepada Allah, menyesal apa yang telah dia lakukan, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Itu syarat dari taubatnya seseorang dari dosa besar. Adapun dosa-dosa kecil, maka cukup dengan kita melaksanakan salat 5 waktu, kita melaksanakan salat Jumat, kita melaksanakan puasa Ramadan, maka di antara waktu keduanya itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingatlah jemaah sekalian, bahwasanya tidak ada dosa itu kecil kalau dilakukan terus-menerus. Tidak ada dosa itu kecil kalau dilakukan terus-menerus. Dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus akan menjadi besar. Dan tidak ada dosa itu besar ya kalau kita beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa besar akan menjadi kecil, bahkan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh. Ya, ini faidah yang kedua, ya, faidah yang kedua. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Ibadah umrah yang satu ke umrah berikutnya juga merupakan kafarah, penebus kesalahan dan dosa, lima bainahuma, di antara yakni dosa-dosa keduanya, yakni dosa-dosa yang dilakukan semasa di antara umrah yang satu dengan umrah berikutnya. Intinya bahwa amal soleh itu bisa menghapuskan kesalahan yang seseorang lakukan, Maka di sini dikatakan fal kafaratu takunu bil a'malis salihah, maka kafarah, penebus dosa itu bisa terjadi atau dosa bisa dihapuskan bil a'malis salihah, dengan amaliyah yang saleh. Wa hadza yakni, dan ini maksudnya, annal insan, bahwasanya manusia itu idza taqallaha, apabila dia bertakwa kepada Allah, sahalalahul a'malas salihah allati yukaffirullahu biha anhu. Yakni manusia itu apabila dia bertakwa kepada Allah, niscaya Allah mudahkan untuk apa? Beramal soleh. Kalau seseorang itu dia bertakwa kepada Allah, niscaya Allah mudahkan untuk orang tersebut yang soleh, untuk bisa melakukan amal yang soleh. Allati yukafirullahu biha anhu, yang mana dengannya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan yang dilakukan seseorang tersebut. Itu faedah yang kedua. Ya, faedah yang pertama tadi, yang pertama yaj'allahu furqana, menjadi pembeda, bisa membedakan nah ini salah. Ya, yang kedua apa tadi? Dengan sebab bertakwa Allah akan menghapus kesalahan. Kemudian al-faidatus salisah, faidah yang ketiga adalah kata Allah, ya, qauluhu, firmannya, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni untuk kalian, yakni yuyassirukum lil istighfar. Allah akan memudahkan orang yang bertakwa untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab banyak orang yang melakukan dosa dan kesalahan
tapi dia tidak mau beristighfar kepada Allah, tidak merasa menyesal, ya. Tapi orang yang bertakwa ketika dia melakukan kesalahan, maka Allah berikan kemudahan untuknya lil istighfari wa taubah, untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hadza, maka sungguh ini adalah min ni'matillah, termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala alal abdi, atas seseorang, an yuyassirahu, bahwa Allah akan memudahkan untuknya lil istighfari wa taubah, untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hal yang musibah, termasuk hal yang musibah bagi seseorang, ia menyangka bahwasanya apa yang ia lakukan dari perkara dosa, kemudian dia menganggapnya bukan sebuah perbuatan dosa. Ini musibah, ya, yang kemudian dia dengan sebab tidak menganggapnya sebagai perbuatan dosa, maka dia akan terus menerus melakukan dosa tersebut. Dan kita tentu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah ada orang yang melakukan perbuatan dosa dia menganggapnya biasa saja? Tentu ada, jemaah sekalian. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Qul, katakan wahai Muhammad, hal nunabbiukum, maukah, apakah kalian mau aku jelaskan kepada kalian tentang orang yang paling rugi amalannya? Maukah aku jelaskan kepada kalian, maukah aku kabarkan dan terangkan kepada kalian tentang orang yang paling rugi amalannya? Siapa mereka yang paling rugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum, yaitu orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat usaha mereka fid dunya, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia ini, wahum yahsabuna annahum, sedangkan mereka mengira bahwasanya mereka yuhsinuna sun'a, berbuat baik dengan sebaik-baiknya perbuatan. Artinya keburukan dianggapnya ini adalah perbuatan baik. Ini adalah orang yang paling merugi. Jadi dalam kehidupan dunia menganggap amalannya adalah indah, menganggap amalannya adalah baik, padahal amalan tersebut amalan yang sesat. Amalan yang sesat. Amalan yang tidak ditunjuki atau berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kebanyakan dari manusia, dia tidak berhenti dari dosanya. Kenapa? Karena dianggapnya yang dia lakukan indah. Melakukan dosa itu sebuah keindahan. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan karena waktu Isya, dan kita akhiri dengan doa kafarul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.